Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita selalu diberi kenikmatan, keberkahan, hidup, sehat walafiat sehingga kita bisa selalu senantiasa bersemangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Oki Pratama Indrawan dengan NIM 11231063. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana caranya kita membangun sinergi tim melalui komunikasi yang transparan. Tema kita yaitu adalah tentang komunikasi dan juga sinergi tim yang sangat sangat berpengaruh di dalam suatu organisasi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS membuat video untuk mata kuliah ekonomi dan juga bisnis. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Langgeng Sri Handayani, SEMM DBA, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya menyampaikan beberapa materi presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama-tama, saya akan membahas bagaimana caranya, yaitu membangun sinergi tim melalui komunikasi yang transparan. Yang akan saya ambil studi kasusnya adalah suatu perusahaan makanan atau F&B dan implementasi konsepnya the Verb Diffusion of a Team. Nah, the Verb Diffusion of Team ini adalah suatu nanti yang akan menjadi inti daripada pokok pembicaraan pada materi kali ini. Nah, the verb the function of a team ada 5 fungsi daripada tim yang saling berkaitan. Jadi kita akan memahami 5 hambatan berantai yang menghancurkan komunikasi dan operasional sebuah kelompok. Menurut Patrick Lencioni, FYI, Patrick Lencioni ini adalah suatu tokoh yang membentuk atau yang menuliskan sebuah buku The Verb the Function of a Team. Dia juga adalah sebuah tokoh manajemen dari Amerika Serikat yang sudah juga banyak buku-bukunya yang oleh dibuat oleh Patrick Lencioni ini. Jadi yang kita akan bahas yaitu dengan Five Diffusion of a Team. Menurut menarik. Jadi ada 5 hambatan utama kinerja tim. Yang pertama ada absence of truth, ketidakpercayaan, ketidakan rasa percaya. Jadi, anggota tim enggan terbuka tentang kesalahan atau kelemahan mereka kepada satu sama lain. Jadi, adanya ketidakrasa percaya antara si A dengan si B ini juga menjadi hambatan untuk kita ya di dalam suatu tim atau bekerja yang teamwork ya bekerja sama antara bawahan juga yang masih belajar dengan atasan mereka eh, tidak terbuka jika ada sesuatu case-case tertentu tidak terbuka. Ini akan menjadi hambatan bagi kita di dalam suatu organisasi. Yang kedua ada fear of conflict, ketakutan akan konflik. Jadi, demi menjaga kedamaian yang semu, tim menghindari debat yang sehat, jujur, dan proaktif. Nah, di sini ada juga hambatan yang dimana banyak dari tim kita atau tim beberapa orang di dalam suatu anggota, eh, mereka eh, udahlah nggak usah kita ada yang namanya debat. Jadi eh, perintah dari yang pertama atau atasan pertama ya udah kita lakuin aja. Padahal eh, terkadang ya perintahnya pun bisa jadi juga ada kekeliruan. Nah, itu yang harusnya kita kita bertanya atau kita perjelas seharusnya. Nah, yang ketiga ada lack of commitment, kurangnya komitmen tanpa menyuarakan pendapat secara terbuka. Jadi, anggota jarang berkomitmen penuh pada keputusan. Jadi, eh, contoh di dalam suatu komunikasi, ya kan, kita harus terbuka. Kenapa? Karena untuk menyampaikan sesuatu juga, kenapa disebut harus terbuka? Jadi semuanya supaya tahu, supaya yang lain pun akan mengetahui informasi yang akan disampaikan dari si yang penyampainya. Nah, karena tidak terbuka, jadi salah satu anggota pasti akan keliru. Yang keempat ada hambatan yaitu avoidance of accountability.
Jadi anggota tim menghindari tanggung jawab dan tidak saling menegur saat terjadi penurunan standar kerja. Jadi eh, ibaratnya tuh seperti masing-masing eh, si A mengerjakan sesuatu yang A saja, padahal si B ini ya dia juga mau mengerjakan sesuatu yang sama. Namun ketika si B melakukan suatu kesalahan, si A tidak ikut membantu. Jadi ya udah urusin masing-masing. Yang kelima ada inattention to result. Jadi individu lebih mementingkan ego atau target pribadi daripada keberhasilan tim secara keseluruhan. Nah, ini yang sangat menjadi hambatan di dalam kerjasama tim di dalam suatu organisasi. Ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah mementingkan ego dan dia tidak memikirkan orang lain, bagaimana suatu tim itu bisa berkembang? Bagaimana suatu tim itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Karena yang namanya tim itu tidak bekerja secara sendiri. Jadi tim itu bekerja secara keseluruhan. Jadi mulai dari atasan, bawahan dan juga semua anggota tim dari manajer, level manajer, level supervisor, level leader, terus juga level anggota itu semua sangat berkaitan. Nah, pasti daripada suatu organisasi di dalam kita menjalankan tugas-tugas kita pasti ada yang mementingkan ego itu sangat pasti dan ini yang menjadi hambatan di dalam tim. Benar sekali. Ya, jadi kita ambil contoh. Nah, di sini ada studi kasus Fresh Burger. Jadi, di sini French Burger, sebuah restoran cepat saji yang sedang berkembang, dia menghadapi penurunan drastis pada skor kepuasan pelanggan dalam 3 bulan terakhir. Jadi berdasarkan evaluasi, masalah utama terletak pada lambatnya waktu penyajian makanan atau service time dan meningkatnya kesalahan pesanan atau order errors. Dan juga ketegangan memuncak menjadi atmosfer kerja yang toksik antara area dapur dan area pelayanan depan. Nah, kalau kita ambil contoh dari studi kasus French Burger ini, dia ini jadi kurangnya komunikasi dan juga banyak sekali hambatan yang membuat si French Burger ini menjadi eh, menurun. Jadi ada penurunan pada skor kepuasan pelanggan. Nah, pastikan yang namanya pelanggan itu kan ingin disajikan secara tepat, secara real time langsung ya kan. Terus orderannya pun tidak error. Dan ini sering terjadi juga ya bukan di French Burger saja, ya kan, di perusahaan saya juga yang saya bekerja, terkadang juga pasti memiliki masalah, terutama pada tahap komunikasi bisnisnya, ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini yang menjadi hambatan kita, jadi terletak pada penyajian makanan, itu yang pertama. Dan juga ada meningkatnya kesalahan pesanan atau order error. Dan juga kan nanti ketika dua-duanya ini udah memuncak, jadi atmosfer kerjanya ini jadi toksik atau jadi saling main salah-salahan. Atau yang lebih disebut juga dengan masih mementingkan ego pribadi. Nah, dua objeknya yaitu area dapur dan juga area pelayanan di depan. Nah, di sini yang kita ambil objek yaitu area dapur dan juga area pelayanan depan. Nah, ini karena berpengaruh sekali terhadap pelanggan. Kenapa? Karena area depan itu pasti akan langsung berkomunikasi dengan pelanggan. Dan area dapur akan menyiapkan semua bahan-bahan makanan atau semua menu atau semua yang order diorder oleh pelanggan. Nah, ini harus ada komitmen atau keterkaitan yang sangat bagus. Karena di sini ada cashnya itu, jadi ada penyajian makanan yang lambat dan juga ada kesalahan pesanan. Ini yang membuat kita garis bawahi bahwasanya ada sesuatu yang harus dibenahi. Selanjutnya, ada dinamika toksik di lapangan. Maksudnya yaitu the front of house, jadi kasir dan juga pelayan. Nah, di sini menurut studi kasus yang French Burger tadi, seringkali melakukan kesalahan input pesanan ketika terjadi lonjakan pelanggan akibat terburu-buru. Nah, poin pertama. Jadi, karena tidak adanya rasa saling percaya, tim kasir memilih bersikap defensif dan menyalahkan tim dapur atas segala keterlambatan yang terjadi. Nah,
Ini sangat berkaitan antara tim depan dan juga tim yang di belakang atau tim kasir dengan tim dapur. Jadi si eh penginput atau yang di depan itu sebagai kasirnya ini dia melakukan suatu kesalahan dan dia tidak mau disalahkan karena dia masih mementingkan egonya dan juga masih mementingkan mungkin keperluan dirinya saja, tidak mementingkan suatu tim atau kelompoknya. Karena yang namanya dapur, kasir, terus semuanya lah yang ada di dalam suatu organisasi operasional di dalam suatu penyajian makanan itu pasti semuanya akan saling berkaitan. Satu kesalahan semua pasti akan merasakan tidak saja hanya untuk di tim kasir saja, tidak juga untuk di tim dapur saja, tidak. Jadi semua merata kena. Nah, ini tadi yang dari front on host dari depan ke belakang. Nah, dari back of host dari belakang ke depan. Jadi juru masak dan juga dapur merasa sudah bekerja secara maksimal dalam memproses pesanan yang masuk ke layar dapur. Jadi menganggap tim kasir tidak becus dalam mengatur ritme antrian sehingga memicu rasa frustasi dan saling menyalahkan antar divisi. Nah, disinilah hambatannya mulai mulai terbentuk atau mulai memuncak. Jadi si tim kasir ini ya kan menyalahkan si tim dapur nih. Orderan kok lama banget buatnya gitu. Padahal pada kenyataannya si tim kasir juga membuat suatu kesalahan karena dia salah menginput orderan. Nah, di sini karena dia terburu-buru. Nah, si dapurnya juga dia udah merasa benar, dia udah melakukan eh, memasak dengan betul dan juga eh, tidak telat. Padahal karena dia udah sesuai dengan SOP-nya. Nah, jadi karena dia merasa disalahkan dari tim kasir, dia juga pun jadi harus bersalah. Nah, dia sebaliknya menyalahkan si tim kasir yang tidak becus mengatur ritme antrian. Inilah yang menjadi konflik di mana komunikasi sangatlah penting. Ya, sangatlah penting. Kenapa? Karena kalau bukan dari komunikasi dan menurunkan ego, ini tidak akan mungkin terjadi, ya kan? Tidak akan mungkin terjadi. Dan kalaupun memang salah di awal, sebaiknya si tim kasir seharusnya mengakui kesalahan dari tim kasir tersebut, bukannya malah menyalahkan si tim dapur, si tim back house. Jadi antara ini tuh memang sering terkali terjadi ya untuk area-area F&B itu ya kata yang area cepat saji untuk makanan dan juga yang biasa kafe-kafe gitu atau makanan tempat-tempat makan itu sering terjadi seperti itu ya. Jadi bukan saja di area Fans Burger ini bukan semua hampir seperti itu. Kalau tidak ada komitmen untuk saling memaafkan, saling mengintrospeksi diri gitu, itu akan sulit sekali. Makanya pasti ujung-ujungnya nanti akan memuncak dan eh, rating rating dari si French Burger tadi di perusahaan tadi pasti akan menurun. Kenapa? Karena di situ kita tidak bisa menurunkan ego. Kita masih mementingkan pribadi, tidak mementingkan semua. Karena jika suatu satu saja kesalahan di dalam suatu organisasi semuanya pasti akan merasakan. Semua pasti akan merasakan. Nah, entah itu dampaknya, efeknya terhadap kedepannya seperti apa, itu sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, jadi analisis akar masalah juga yang sistematik. Yang pertama, menurut the five of yang tadi kita bahas tadi, ketidak rasa percaya atau absence of truth. Tim tidak mau mengevaluasi kesalahan internal secara jujur karena takut terlihat lemah atau disalahkan. Ini yang salah di sini, ya kan? Kenapa dia tidak mau saja, tidak mau langsung saja untuk, oh iya maaf, tadi di kami ada kesalahan. Jadi, oh, untuk pelanggan untuk mohon bersabar ya. Jadi kan si dapur nggak mesti harus menyalahkan, si tim kasir tidak mesti harus menyalahkan tim dapur, karena itu memang kesalahan si tim kasir sendiri.
Yang kedua, ada ketakutan akar konflik atau fear of conflict. Tidak ada diskusi terbuka untuk memperbaiki sistem, komunikasi menjadi transaksional dan penuh sarkasme. Jadi udah berjalan, udahlah begitu aja biarin, tidak udah bisa dilanjutin lagi, ya kan? Jadi inilah yang menjadikan kesalahan itu atau chess itu berulang, berulang, berulang dan ya sampai kapanpun nggak bakalan ada solusinya kalau tidak didiskusikan untuk kedepannya seperti apa baiknya bagaimana. Ketiga ada dampak operasional. Karena inti masalah selalu dihindari, benar. Ini masalahnya selalu dihindari. Bukan saya, ini bukan saya juga. Si dapur nggak mau disalahin, si masak juga, si tim kasir juga nggak mau disalahin. Jadi di sini, jadi dia takut nih menghindar, ya kan? Jadi masalah operasional terus berulang bener kan? Terus berulang langsung merugikan kualitas layanan yang diterima oleh konsumen. Nah, padahal ya kan kalau kita bekerja di F&B itu FIB gitu, itu kan suatu makanan itu kan penilaian atau customer pelanggan itu kan sangatlah penting ya bagi suatu organisasi untuk maju dan mundurnya organisasi tergantung daripada kita memberikan suatu pelayanan dan si customer juga pasti akan memberikan feedback. Oh, ini pelayanannya bagus. Oh, ini pelayanannya menarik. Oh, ini pelayanannya sangat direkomendasikan untuk semua kalangan untuk mencoba atau mencicipi tempat ini. Nah, kalau gambaran akar masalah seperti ini, ya kan, ini pasti akan sangat berdampak, sangat berefek terhadap eh, layanan dari si French Burger tadi. Nah, coba kalau kita amati dari eh, akar masalah yang tadi juga, ya kita melihat bahwasannya komunikasi itu sangatlah penting di dalam suatu organisasi, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu tim, tim A, tim B, tim C, tim D, ya kan? Itu sangatlah berpengaruh untuk maju dan mundurnya suatu organisasi. eh dan juga di dalam suatu organisasi juga penting sekali untuk kita selalu memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan gambaran bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Dan di sini kita akan membuat rekomendasi dan juga solusinya. Jadi ada langkah strategis membenahi miskomunikasi benar. Kalau disebut kayak gitu, tadi disebut miskomunikasi dan meruntuhnya dinding sektoral dan memulihkan kerjasama tim. Ini sangatlah penting ya. Kenapa? Karena kalau terlalu sering terjadi miskomunikasi, ya kan, komunikasi yang tidak tepat atau analisisnya kurang baik, ini akan berpengaruh untuk eh, organisasi kita atau produk-produk yang kita tawarkan ke depannya, ya kan? Jadi coba kita lihat di sini ada langkah taktis pemulihan tim. Jadi ada daily handle atau harian. Jadi hariannya kita membuat pertemuan singkat 5 sampai 10 menit sebelum shift. Fokus memberi ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan kendala operasionalnya. Jadi hari sebelumnya secara transparan dan jujur. Jadi ini kalau bisa kita lakukan itu setiap hari. Ya kan, setiap hari itu minimal 5 sampai 10 menit. Ada yang disebut dengan istilah briefing. Ya kan, biasanya kita buat briefing dulu. Coba kita eh, kupas kira-kira eh, dari pekerjaan atau hari kemarin itu ada kesalahan nggak atau ada case yang mau kita bahas. Kalau ada, silakan teman-teman semua boleh menyampaikan masukannya di sini di ruang forum diskusi. Jangan pada saat bekerja. Jadi pada saat bekerja itu semua bekerja sesuai standar SOP-nya masing-masing. Jadi kalau mau diskusi di waktu yang tepat. Nah, yang kedua ada cross training, mengirimkan kasir magang di dapur dan sebaliknya. Jadi dari yang kita kasir lihat ke tempat dapur dan juga dapur melihat juga ke tempat kasir. Tujuannya menyampaikan persepsi terhadap tekanan kerja masing-masing. Coba dia supaya mengamati apakah pekerjaannya dengan tekanan yang sama gitu kan.
Jadi masing-masing divisi untuk menumbuhkan rasa empati. Coba biar supaya nanti, oh ternyata si tim dapur kerjanya seperti ini loh. Oh ternyata si tim kasir juga kerjanya mereka seperti ini loh. Jadi disinilah akan tumbuh rasa empati. Nah dari karena dia sudah melihat, oh ternyata capek juga ya di dapur. Oh ternyata capek juga di kasir, bukan sekedar hanya berdiri saja gitu kan. Yang mereka harus menghitung uang, menginput barang, menginput pesanan semuanya gitu ya. Yang ketiga ada SOP feedback loop. Jadi menciptakan saluran komunikasi formal untuk memberikan masukan perbaikan sistem, misalnya tampilan layar pesanan, bukan untuk saling menjatuhkan antar individu. Jadi kita bisa memberikan masukan penilaian. Contohnya seperti ini loh. Eh, Nanti jika ada suatu kesalahan lagi, ya kan? Kita membuat saluran komunikasi secara formal, membuat forum diskusi lagi. Jadi balik lagi seperti itu ke feedbacknya, ya kan. Misalnya kalau mau biar supaya pesanannya tidak salah, layar diperbesar contohnya. Bisa juga kertasnya lebih diperjelas lagi tulisannya. Terkadang kalau di bisnis F&B gitu kan, dia kan mereka pasti mencatat atau enggak ada inputannya, dia nanti taruh di dapur. Mungkin kertasnya kurang kelihatan atau keliru, itu bisa diperbaiki lagi. Dan juga bisa juga menghemat kertas. Bagaimana caranya? Dia bisa itu jadi tampilan layar saja, sudah tidak menggunakan kertas lagi. Itu yang tepat jadinya, ya kan? Jadi pada saat langsung penginputan langsung di enter langsung membuat. Jadi tidak ada kertas lagi, jadi langsung penginputan langsung selesai, taruh di layar. Nah, si dapur udah pasti melihat pesanan gitu, ya kan? Nah, kunci keberhasilan dan juga solusi. Jadi status brand, transparansi dan juga empati. Kenapa sih harus transparansi? Ya kan? Karena kalau kita bekerja tidak ada transparansi, ada suatu kesalahan kita hindari, ada suatu kesalahan kita tutupi, itu akan membuat penilaian buruk terhadap bisnis kita. Ya, itu untuk transparansi. Ya kan? Yang kedua untuk empati, kita harus menurunkan ego kita, ya kan? Jadi harus saling membantu, saling komunikasi sama lain, karena kita bekerja di satu perusahaan yang sama. Jadi menentukan ego sektoral. Kenapa sih ego sektoral? Karena yang namanya tim tidak bekerja sendiri, tidak bekerja mandiri. Jadi kita bekerja sama. Jadi ego sektoral. Satu divisi, kalau satu udah ego sendiri, pasti semuanya akan sama. Itu satu divisi, dan satu divisi pun itu pasti ada 5 sampai 10 anggota, ya kan? Nggak satu. Jadi metode handle harian atau memaksa tim untuk berkomunikasi secara langsung mencairkan ketegangan yang ada. Sementara itu, cross training adalah alat paling efektif untuk menumbuhkan empati. Ketika rasa saling menghargai tumbuh, hal ini secara langsung membangun kembali rasa percaya terus dalam tim. Jadi, nah, inilah metodenya berkomunikasi secara langsung yang kalau ada sesuatu langsung disampaikan. Jadi, jangan saling salah menyalahkan. Nah, inilah yang membuat kunci keberhasilan kita atau kunci suatu organisasi kita berkembang itu adalah transparansi dan juga empati. Karena ini sangat penting, ya kan? Nah, di sini ada kesimpulannya. Tadi saya akan buat kata-kata keahlian keahlian individu dalam memasak atau melayani akan sia-sia jika dinamika kelompoknya pincang akibat disfungsi komunikasi. Nah, dari beberapa akar masalah tadi, kuncinya satu, komunikasi, ya kan? Komunikasi. Kenapa sih komunikasi ini sangatlah penting, ya kan? Karena dari komunikasi, tim kasir bisa meyakinkan customer atau pelanggan bahwasannya ini adalah menu terbaik, ini adalah menu yang tidak pernah ada, yang belum pernah Anda cobain, ya kan? Itu bisa, ya kan? Dari tim dapur, ya, di dapur juga dia kan menyajikan makanan yang baik, makanan yang sangat lezat, sangat enak, dan itu bisa meningkatkan rating perusahaan kembali, ya kan? Nah inilah karena kita eh, eh,
teamwork atau bekerja sama tim ini sangat penting di dalam kita menjalankan bisnis kita. Jadi mungkin ini yang saya dapat sampaikan untuk materi kali ini, ya kan? Kita sudah membahas mengenai fungsi daripada kerjasama tim atau teamwork yang sering disebut dengan teamwork. Mungkin ini saja untuk video tugas UAS untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.